شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini dengan izin Allah kita melanjutkan kembali pengajian kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum yang disusun oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri yang berkenaan dengan sirah nabawiyah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bentuk-bentuk upaya yang dilakukan oleh kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah. Ada yang ditujukan kepada pengikut Nabi Muhammad berupa gangguan apabila pengikut Nabi Muhammad itu merupakan seorang yang memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka akan diarahkan ancaman kepada mereka. Adapun ketika mereka dari golongan masyarakat kelas bawah, mereka mengalami siksaan dari para petinggi Quraisy. Kemudian terhadap personal Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berani langsung untuk melakukan gangguan karena masih memandang wibawa dari Abu Thalib, sehingga mereka melakukan pendekatan dengan melobi Abu Thalib agar membujuk Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Tapi dengan dengan beberapa kalinya mendatangi Abu Thalib untuk meminta Nabi Muhammad berhenti berdakwah, tidak juga berhasil upaya mereka. Akhirnya mereka melakukan konfrontasi langsung, artinya gangguan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tokoh-tokoh yang berani melakukan gangguan kepada Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah, pertama, mereka memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat Mekah. Artinya dia merasa sebagai petinggi, merasa sebagai pemuka kaum, dan memiliki kekuatan finansial juga. Maka mereka yang berani melakukan gangguan langsung kepada Nabi Muhammad, bahkan bentuk serangan fisik kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, yang berani langsung melakukan serangan fisik terhadap Nabi Muhammad, gangguan dalam kehidupan sehari-hari yang lainnya, yaitu tidak lain adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab, yang kemarin sudah kita baca sebagian kisahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab, dan kemudian istrinya Abu Lahab marah mendatangi Nabi Muhammad mencari keberadaannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengambil pandangannya sehingga tidak melihat Abu Lahab. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk membaca tokoh-tokoh siapa lagi yang melakukan serangan fisik terhadap Nabi Muhammad dan berbagai gangguan lain kepada Nabi Muhammad secara personal, secara pribadi, yang mana tujuannya ini adalah agar Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Nah, untuk kesekian kalinya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri kembali menyebutkan Abu Lahab yang mengganggu, karena gangguannya Abu Lahab ini langsung di rumahnya Rasulullah SAW. Dan Abu Lahab dia adalah tetangganya Nabi Muhammad gitu kan. Rumahnya itu bersebelahan dengan Nabi Muhammad dan nempel rumahnya itu gitu. Nah, Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri mengatakan, karena Abu Lahab yaf'alu kulla dzalika wa huwa ammu Rasulillah. Abu Lahab ini melakukan semua gangguan-gangguan tersebut, dan di saat yang bersamaan karena statusnya Abu Lahab sebagai pamannya Nabi Muhammad SAW, wajaruhu, dan tetangganya juga. Kana baituhu mulsaqan bi baitihi.
rumahnya Abu Lahab ini menempel, jadi bersebelahan, menempel, tidak dipisah dengan halaman gitu kan. Kama kana ghairuhu min jirani Rasulillah. Nah, sebagaimana juga tetangga-tetangga Nabi yang lain juga memberikan gangguan kepada Nabi, yu'dzunahu wa huwa fi baitihi, mengganggu Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad itu berada di dalam rumahnya. Diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq. Di sini Syekh Shafii Rahman Al-Mubarakfuri mengutip dari Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq Al-Muttalabi. Al-Imam Muhammad Ibn Ishaq Al-Muttalabi mengatakan, kanan nafar, adapun orang-orang alladzina yu'dzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, yaitu apa? Satu, Abu Lahab. Kemudian yang kedua, Al-Hakam ibnu Abil As ibn Umayyah. Al-Hakam ibnu Abil As ibn Umayyah, beliau ini nanti akan masuk Islam, dan beliau ini ayah dari Khalifah Marwan bin Hakam. Jadi keturunan Umayyah, Hakam bin Abil As ibn Umayyah ibn Abdisyam ibn Abdi Manaf. Artinya di sini nasabnya Al-Hakam ibnu Abil As ini dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu di Abdu Manaf, sama-sama keturunannya Abdu Manaf. Wa Uqbah ibn Abi Mu'id, kemudian Adi ibnu Hamra Ats-Tsaqafi. Nah, ini Ats-Tsaqafi berarti dari Taif, bukan Quraisy. Wa Ibnul Asda Al-Hudhali, dari kabilah Huzail. Kabilah Huzail ini bermukim di wilayah utara Mekah, di sekitaran utara Mekah. Wa kanu jiranuhu, mereka inilah tetangga-tetangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yuslim minhum ahadun illa Al-Hakam ibnu Abil As. Tidak ada yang masuk Islam dari mereka semua ini kecuali nanti Al-Hakam ibnu Abil As. Fakana ahaduhum yatrahu alaihi rahma asyati wa huwa yusalli. Salah satu dari mereka itu melemparkan atau meletakkan toroha yatrah, jadi melemparkan rahma asyat. Syah itu kambing, raham itu ya rahimnya kambing. Setelah kambing melahirkan itu ada rahimnya, atau kita mengenalnya dengan ari-ari. Itu bagian dari rahimnya kambing setelah dia melahirkan. Itu kan ketika sudah keluar itu busuk gitu. Pada saat Nabi Muhammad sholat di dalam rumah, ini dilemparkan ke badannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhum yatrahuha fi burmatihi idza nusibat lahu. Ada di antara mereka juga yang melempar ari-ari kambing setelah kambing ini melahirkan dan sudah busuk ini, pada saat kuali Burmah, kualinya Rasulullah untuk makan sehari-hari itu sudah Nabi Muhammad itu sudah merebus makanan untuk makan sehari-hari, sudah ditempatkan di atas perapian, dilemparkan itu dicemplungin, sehingga ya akhirnya makanan Nabi itu ya terpaksa harus dibuang. Ini bentuk gangguannya. Hatta ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajaran. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bebatuan untuk membuat dinding itu kan, liyastati robihi, untuk membuat pembatas minhum dari mereka, idza shalla, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, agar tidak dilempari anggota tubuh kambing yang sudah busuk itu kan, anggota tubuh hewan yang sudah busuk yang dibuang itu, agar tidak dilempar lagi dan tidak diganggu lagi. Rasulullah sampai membuat pembatas di rumahnya itu. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tarahu alaihi dzalikal adha yakhruju bihi 'alal 'ud. Nah, ketika Rasulullah ini mengalami gangguan ini,
yang dilakukan oleh tetangga-tetangganya ini ketika mereka melemparkan organ-organ busuk dari kambing ini kepada Nabi. Nabi keluar dengan membawa ranting, fayaqifu bihi ala babihi, kemudian Rasulullah berhenti berdiri di depan pintu rumahnya. Thumma yaqul, mengatakan kepada mereka, ya bani Abdi Manaf, wahai anak cucu Abdu Manaf, ayu jiwarin hadza, tetangga yang bagaimana yang seperti ini ya, tetangga macam apa yang demikian ini gitu. Summa yulqihi fit tariq, kemudian organ-organ hewan yang busuk tadi itu dibuang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar rumahnya, di jalan di depan rumahnya ini. Nah, ini perlakuan tetangga-tetangga Nabi Muhammad dari kalangan kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad dan berupaya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Seperti ini gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Saya nggak kebayang kalau misalnya punya tetangga yang begini gitu kan. Orang sekarang bilang resek, bukan resek lagi ini gitu. Minta dihajar gitu loh. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak lebih dari berkata demikian. Ini tetangga yang macam apa yang berlaku seperti ini? Dan beliau menyebutnya dengan Bani Abdi Manaf, artinya mengingatkan bahwasanya kita ini masih ada hubungan darah loh gitu loh. Kita ini semuanya masih anak keturunannya Abdu Manaf. Wazdada Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian Uqbah ibnu Abi Mu'id ini lebih-lebih lagi mengganggu Nabi Muhammadnya fi syaqawatihi wa khabathihi, dalam keburukan dan kelancangannya mengganggu Nabi Muhammad. Faqad rawa al-Bukhari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di al-bait, yaitu salat di Ka'bah. Jadi di sini tidak ada yang berani sholat terang-terangan di Ka'bah itu melainkan Nabi Muhammad sejak dakwah terang-terangan. Yang lain, sahabat-sahabat yang lain itu kan sholatnya sembunyi-sembunyi karena tekanan dari petinggi-petinggi kafir Quraisy. Nah, pada saat Nabi Muhammad sholat di Ka'bah, wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julus, Abu Jahal dan teman-temannya ini sedang duduk di dekat Ka'bah. In qala ba'duhum li ba'din, sebagian dari yang lainnya kemudian menyampaikan idenya, ayyukum yaji'u bisala jazur bani fulan, siapa di antara kalian yang mau mengambil salah jazur. Salah jazur ini tadi ari-ari dari unta. Kalau tadi kan dari kambing, yang ini dari unta. Jadi unta yang sudah melahirkan itu ari-arinya lepas, bagian dari rahimnya unta itu sudah lepas, itu kan membusuk, yang dimiliki oleh Bani Fulan. Siapa yang mau mengambil ini barang busuk ini, organ tubuh hewan yang sudah lepas dan membusuk ini, fayada'uhu ala zahri Muhammadin idza sajad, dan kemudian diletakkan di atas punggungnya Muhammad ketika dia sujud. Jadi lagi Nabi Muhammad sujud, mereka menyampaikan ide itu, ayo siapa yang berani gitu loh. Fanba'atha ashqal qaumi, maka orang yang paling menderita kelak di akhirat bangkit untuk melakukan hal tersebut. Siapa dia? Uqbah ibnu Abi Mu'id. Faja'a bihi fanadhara, datanglah dia dengan dengan organ busuk itu tadi, salah jazur tadi, ari-arinya unta. Kemudian ia melihat dan menunggu sampai Nabi Muhammad sujud. Hatta idza sajad, ketika sudah sujud, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah, ketika Nabi Muhammad sudah sujud kepada Allah, wada'a ala zahrihi baina katifaihi, diletakkanlah di atas punggungnya Nabi di antara dua bahunya Nabi ini. Wa ana anzur, saya waktu itu lihat. Kata siapa? Kata Abdullah ibn Mas'ud.
wa la ughni syai'a, tapi saya nggak bisa melakukan apa-apa. Lau kanat li man'atun, andai kata saja saya punya kekuatan, saya punya kewenangan, punya kekuasaan untuk mencegah itu, tetapi Abdullah bin Mas'ud hanya orang biasa. Qal faja'alu yadhakun, setelah dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, mereka bersegera tertawa, hahaha, ya, dengan penuh kecongkakan. Wa yuhilu ba'duhum ala ba'din, sebagian dari sebagian yang lainnya itu saling memandang satu sama lainnya untuk menunjukkan kesombongan mereka. Ay yatamayala ba'duhum ala ba'din marahan wa batara, satu sama lain saling memandang setelah dilakukannya perbuatan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini tadi dengan penuh kesombongan dan rasa bangga terhadap apa yang mereka lakukan itu, waliyadzubillah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid la yarfa'u ra'sahu hatta ja'athu Fatimah. Rasulullah tidak bangkit-bangkit dari sujudnya itu sampai Fatimah datang. Fatarahathu an dhahrihi, kemudian Fatimah membuang organ hewan yang busuk itu dari punggungnya Nabi Muhammad. Farafa'a ra'sahu, baru kemudian Nabi Muhammad bangkit dari sujudnya. Tsumma qal, baru kemudian Rasulullah berdoa melaknat orang-orang Quraisy ini dengan mengatakan, Allahumma 'alaika bi Quraisyin, ya Allah, atas engkau orang-orang Quraisy ini, doa laknat, ini 'alaika bi Quraisy, wa ya Allah, laknatlah orang-orang Quraisy ini, thalatha marrat, 3 kali. Fasyaqqa dzalika 'alaihim idza da'a 'alaihim, maka ketika mendengar doa ini takut mereka itu. Mereka langsung ditimpa rasa ketakutan. Wa qal wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dzalikal balad mustajabah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya mereka itu orang-orang yang kafir, yaitu kafir Quraisy, orang-orang Mekah secara umum, bahkan kafir Quraisy sekalipun gitu kan, mereka meyakini bahwasanya doa yang dilakukan di tanah haram itu mustajabah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma samma, baru kemudian Rasulullah secara spesifik menyebutkan nama-nama Quraisy ini tadi. Kalau Rasulullah mengatakan 'alaika bi Quraisyin, itu nanti kan kena semuanya. Tapi dari Quraisy tersebut Rasulullah menyebut secara spesifik siapa Quraisy yang berhak atas laknat Allah ini. Nabi mengatakan bi Abi Jahal, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal wa 'alaika bi Utbah ibni Rabi'ah wa Syaibah ibn Rabi'ah wal Walid ibni Utbah wa Umayyah ibn Khalaf wa Uqbah ibn Abi Mu'ayth wa adda as-sabi' falam yahfadhu. Kemudian disebutkan yang ketujuh, tetapi di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak mengingat dengan pasti yang ketujuh ini siapa. Kata Abdullah bin Mas'ud, fa walladhi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladhi 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fi al-qalib, qalibi Badr. Demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku sudah melihat orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad pada saat kejadian ini semuanya itu mati mengenaskan fil qalib, di dalam sumur, yaitu sumur Badr, qalib al-Badr, qalibu Badrin. Qalib Badr ini nanti akan kita baca, akan kita pelajari pada peristiwa pertempuran Badr, bahwasanya jenazah-jenazah kafir Quraisy yang sudah terbunuh dalam pertempuran Badar itu diletakkan oleh Nabi di dalam sebuah sumur yang sudah kering. Jadi dilemparin ke dalam sumur itu, sumur yang sudah kering, yang sudah nggak ada airnya, dia lubang jauh ke bawah, itu ditumpuk di situ mayat-mayatnya satu persatu. Dan kemudian Rasulullah SAW sampaikan kepada mayat-mayat itu kan, apakah kalian sudah mendapati yang Allah janjikan kepada kalian sudah direalisasikan, itu sudah terwujud gitu, yang Allah
janjikan itu kepada kalian. Nah, kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi Muhammad, tukallimul mauta ya Rasulullah, apakah engkau berbicara dengan orang-orang yang wafat gitu kan? Kemudian Rasulullah sampaikan kepada Umar, mereka itu lebih mendengar kata-kataku ketimbang engkau mendengar kata-kataku saat ini. Jadi sangat jelas sekali mereka mendengar kata-kata Rasulullah, walakinnahum la yujibun, tapi mereka tidak bisa untuk menjawab gitu. Nah, ini yang terjadi nanti insyaallah rinciannya akan kita baca pada saat peristiwa pertempuran Badr. Kemudian peristiwa yang lain, Umayyah ibnu Khalaf ini majikannya Bilal, tuannya Bilal. Idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamazahu wa lamazahu. Umayyah bin Khalaf ini setiap kali dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia selalu mengejek, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi nazal, maka berkenaan dengan Umayyah inilah Allah turunkan kalamnya surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaanlah bagi mereka yang humazah, senantiasa mengumpat. Al-Humazah maknahu alladhi yashtumur rajul alaniyatan, orang yang mengejek, mengumpat seseorang terang-terangan, ini humazah. Lumazah itu ngejek dengan pandangan mata gitu kan, dengan pandangan mata yang merendahkan, menghinakan. Wa yaksiru ainaihi wa yaghmizu bihi, jadi menggunakan pandangan mata itu untuk meremehkan, mengejek. Wal lumazah alladhi ya'ibu sirran wa yu'dhihi, dan lumazah ini mencela dengan tidak terang-terangan, jadi dengan isyarat, menyakiti, mencela tidak dengan terang-terangan. Itu salah satunya tadi dengan isyarat mata atau kemudian dengan bisik-bisik. Nah, ini semuanya dilakukan oleh Umayyah bin Khalaf. Maksudnya apa? Umayyah bin Khalaf itu mengumpat, mengejek Nabi Muhammad SAW, baik terang-terangan maupun tidak terang-terangan. Maka Allah laknat orang tersebut dengan wail, celakalah. Dan Umayyah bin Khalaf ini mati nanti terbunuh di perang Badar juga. Kisah terbunuhnya nanti akan kita baca insyaallah ketika sudah membahas peristiwa Badar ini. Amma akhuhu, adapun saudara dari Umayyah ibn Khalaf namanya Ubay ibn Khalaf. Fakana huwa wa Uqbah ibn Abi Mu'id mutasafiyaini. Saudaranya Umayyah yang namanya Ubay ini tadi, dia adalah sahabat karib dengan Uqbah bin Abi Mu'id, mutasafiyaini, sahabat karib banget gitu, bestian dia. Wa jalasa Uqbah marratan, suatu ketika Uqbah duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a minhu, duduk dan mendengar Nabi Muhammad. Falamma balagha dzalika Ubayyan annabahu wa atabahu, ketika dia mendengar Uqbah ini kok duduk-duduk sama Nabi Muhammad gitu kan, marah dia. Ubay bin Khalaf tadi mencela Uqbah bin Abi Mu'id yang sudah duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa talaba minhu an yatfula fi wajhi Rasulillah, kalau kamu memang duduk bersama dengan Rasulullah, dia nggak nyebut Rasulullah kan, dia nyebut Muhammad. Jadi ini faidah jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sejarawan Barat kalau menulis sejarah Islam, dia nggak akan nyebut Rasulullah dalam anunya, dia nyebut Muhammad. Jadi kalau antum lihat peneliti-peneliti Barat yang mengkaji sejarah Islam, itu ketika mereka menarasikan atau mendeskripsikan sejarah yang terjadi di masa Nabi Muhammad, mereka nggak menyebut Nabi Muhammad dan tidak menyebut Rasulullah, tapi langsung Muhammad gitu. Kenapa ya? Kalau mereka menyebut Nabi Muhammad, batal keimanan mereka gitu loh. Artinya mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi gitu kan, dan mereka nggak mau itu. Nah, kemudian melakukan semacam propaganda.
nanti kepada orang-orang Islam yang belajar ke barat, ketika orang-orang Islam belajar ke barat atas nama kaidah ilmiah, ketika menyebut tokoh tidak perlu menyebut gelar gitu. Jadi sebut saja Muhammad tanpa gelar gitu kan. Padahal di balik itu adalah apa? Ya batal keyakinan mereka kalau dia mengakui Nabi Muhammad itu sebagai nabi. Nah, kita kaum muslimin yang berilmu itu ketika menulis karya tulis yang kemudian mencantumkan Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali untuk meninggalkan gelar yang mulia ini gitu loh, dengan menyebut di dalam tulisan kita Muhammad begitu saja gitu. Tetapi sebut Nabi Muhammad atau kemudian Rasulullah SAW, sebut itu, sebut di dalam tulisan kita Rasulullah demikian dan demikian gitu. Nah, ini di sini kan siapa? Ubay ibn Khalaf tadi meminta Uqbah bin Abi Mu'id untuk meludah di wajahnya. Wa Ubay akhirnya kemudian dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id, diludahi wajah Nabi SAW. Waliyadzubillah. Wa Ubay ibn Khalaf nafsuhu fatta 'azman ramiman. Ubay ibn Khalaf sendiri melakukan sesuatu, yaitu fatta itu meremas, menghancurkan. 'azman ramiman, tulang yang sudah rapuh. 'azman ramim, ada tulang yang sudah rapuh, ketika dikeremes gini hancur gitu loh. Tetapi remahan-remahannya itu masih tajam gitu. Apa yang dilakukannya? Summa nafakhahu firrih, dia tiupkan di angin yang berhembus yang menuju kepada Nabi Muhammad, itu ditiupkan sehingga debu yang membawa remahan tulang itu yang pecahan-pecahannya itu masih menyakitkan, itu kalau kelilipan di mata, itu yang dilakukan oleh Ubay bin Khalaf. Thumma nafakhahu firrih nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dihembuskan ini ke angin yang dia mengarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Ini bentuk gangguan yang dilakukan oleh Ubay ibn Khalaf, saudaranya dari Umayyah bin Khalaf. Kemudian tokoh selanjutnya yang melakukan serangan fisik terhadap Nabi Muhammad ataupun serangan secara verbal terhadap Nabi Muhammad adalah Al-Akhnas ibn Syariq Ats-Tsaqafi. Akhnas ibn Syariq Ats-Tsaqafi nanti masuk Islam. Jadi dahulunya adalah orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, tapi Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hidayah kepadanya pada saat Fathu Makkah, dan kemudian beliau masuk Islam dan ikut bertempur bersama dengan Nabi Muhammad SAW di pertempuran Hunain. Mimman yanalu min Rasulillah SAW. Dia termasuk orang yang juga sering menghina Nabi Muhammad SAW. Nala yanalu maknahu syatama yashtumu. Waqad wasafahul Quran bi tis'i sifat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan 9 sifat yang tercela bagi Akhnas ibn Syariq ini. Tadullu ala ma kana alaih, yang menunjukkan atas keburukan perilakunya dahulu ketika menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkalam dalam surah Al-Qalam, wala tuti' kulla hallafim mahin. Janganlah engkau wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, mentaati, menuruti kemauan siapa? Kulla hallafim mahin, tiap-tiap orang yang halaf, suka bersumpah, dikit-dikit bersumpah, mahin, dan tetapi dia mahin ini qillatur ra'yi, fa'ilun minal mahanah wa hiya qillatur ra'yi wat tamyiz. Orangnya itu akalnya pendek gitu. Dikit-dikit bersumpah, katsirul halaf bil batil, sering bersumpah untuk perkara yang batil, dan kemudian kualitas berpikirnya itu rendah, mahin. Hammazin, kemudian sifat selanjutnya yang Allah sebutkan hammaz.
Hammaz ini maknanya adalah mughtab, ya'kulu luhuman nas, suka menggibah. Ini hammaz, suka menggibah, memakan daging orang dengan dengan hinaan dan celaan dan gibah. Jadi oleh Al-Quran kan diungkapkan orang yang menggibah itu dengan perumpamaan sama menjijikkannya dengan memakan bangkai saudaranya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh. Apakah kamu senang untuk makan daging saudaramu ketika sudah jadi bangkai gitu kan? Tentunya kamu tidak senang. Itulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa menjijikkannya perilaku gibah itu. Nah, ini Akhnas ini ketika di masa jahiliyah senang menggibah gitu. Masya hammazin masya'in binamim. Masya itu kan masya yamshi, jalan, namim, namimah, celaan. Masya'in binamim, menjalankan fitnah-fitnah, namamah, tuduhan yang tanpa bukti. Manna'il lil khair, kemudian orangnya pelit, menghalangi dari sesuatu yang baik. Ada kebaikan datang kepada orang, dia lebih suka mencegah kebaikan tersebut sampai kepada orang. Mu'tadin asim, dan kemudian menyerang, suka dengan permusuhan. Mu'tadin, melawan, permusuhan. Asim, lagi banyak perbuatan dosa yang dia lakukan. Utullin al-ghaliz al-jafi, utul itu ghaliz al-jafi, syadid, keras. Jadi keras dalam apa? Keras dalam kekufuran dan kebatilan. Utul, bandel dalam kekufurannya itu sangat keras sekali. Ba'da dzalika zanim, setelah semua sifat-sifat itu dia adalah zanim. Zanim ini apa? Ngaku-ngaku. Artinya menganggap dirinya bagian dari Quraisy padahal tidak gitu kan. Zanim ini ad-da'iyu al-mulsiq bil qaum wa laysa minhum, yang menganggap dirinya bagian dari suatu kaum padahal dia bukan bagian dari kaum tersebut. Kan Akhnas bin Syarik ini Thaqafi ini dari Taif gitu loh. Tapi dia menganggap dirinya bagian dari Quraisy gitu. Artinya Allah mencela orang ini dahulu di masa jahiliyah, sudahnya punya sifat buruk yang demikian ini, menganggap dirinya bagian dari Quraisy bersama dengan barisan Quraisy untuk menghadang dakwahnya Nabi Muhammad, padahal dia bukan bagian dari Quraisy. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian menganugerahkan hidayah bagi Akhnas ibn Syarik Ats-Tsaqafi ini tadi. Di antara mungkin yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala ridho dengan beliau ini sehingga Allah berikan hidayah kepada Akhnas ini, karena beliaulah tokoh yang membujuk Bani Zuhrah itu untuk pulang kembali dari pertempuran Badar. Jadi pertempuran Badar, mudah-mudahan ada waktu ya, masih sempat ada waktunya. Pertempuran Badar ini kan terjadi tidak disengaja sedari awal. Ini jarurat kita tuh kada istilah perang untuk memang perang ketemu dua kubu ini. Jadi keberangkatan Nabi Muhammad itu untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Masyarakat Quraisy ini kan secara berkala bergantian memperdagangkan hartanya itu silih berganti, nanti penanggung jawabnya itu berganti-ganti di setiap musim. Mereka berangkat ke Syam itu biasanya di musim panas gitu. Jadi ketika sudah mulai musim panas mereka ke Syam. Nah, yang membawa harta dagangan itu tokoh-tokohnya gantian tiap musim. Nah, kalau bahasa kita hari ini tuh jasa ekspedisi lah, yang membawa kargo barang-barang ke sana diperdagangkan kemudian dibawa kembali, sehingga masyarakat Mekah ini mereka adalah eksportir dan importir gitu. Urat nadi perekonomiannya itu dari ekspor impor ini, perdagangan. Karena
industri nggak ada, pertanian juga nggak ada yang bisa tumbuh di situ kan, sektor ekonominya di Mekah itu. Jadi mereka sangat bergantung dengan perdagangan di luar negeri, ekspor impor gitu. Nah, ketika berangkat ke mana? Ketika berangkat ke Syam hendak berdagang. Nah, Rasulullah kan sudah hijrah di Madinah. Madinah ini letaknya di utara Mekah. Nah, Syam itu di utara Madinah. Artinya orang Mekah kalau dia mau ke utara mesti melewati Madinah. Nah, kenapa kok Rasulullah harus keluar begitu? Karena orang Mekah masih menghalangi kaum muslimin untuk beribadah di Mekah. Di tahun pertama setelah Nabi hijrah, itu Sa'ad ibnu Mu'adz melaksanakan umroh itu dihadang oleh Abu Jahal dan diancam, kalau kamu masuk ke sini kamu nggak akan keluar hidup-hidup. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya balas ngancam, kalau kamu berani ngancam, ingat rute perdaganganmu tuh lewat wilayah kita loh, kita bisa saja mencegat. Tapi pada saat itu izin perang belum turun gitu. Maka setelah semakin keterlaluan kafir Quraisy pada saat itu, turunlah izin perang di surah Al-Hajj. Nah, ketika sudah turun izin perang, maka Nabi Muhammad itu membawa relawan-relawan untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Artinya kalau kalian masih mencegat kami untuk beribadah di Mekah, kami bisa menghalangi perjalanan dagang Anda ke Syam, gitu loh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka siapa namanya, Abu Sufyan ini kan ketika membawa barang dagangannya untuk diperdagangkan di Syam, itu hanya dikawal kurang lebih 40 orang. Artinya Nabi Muhammad kalau keluar bersama dengan 100 atau 150 orang cukup untuk menghadang siapa? Menghadang Abu Sufyan gitu. Karena hanya 40 saja gitu. Tapi pada saat itu alhamdulillah kaum muslimin bersemangat, terkumpullah relawan untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan ini, terkumpul 300-an orang. Maka kemudian ketika 300-an orang ini keluar bersama dengan Nabi, terdiri dari kaum muhajirin dan ansor untuk mencegat kafilah dagangnya siapa? Abu Sufyan ini. Maka Abu Sufyan bersegera kirim pesan ke Mekah, wahai Quraisy, hartamu terancam. Ini Muhammad sudah keluar bersama dengan 300 orang pengikutnya untuk menghadang harta-harta kalian yang barusan saja diperdagangkan di Syam ini. Maka bangkitlah Abu Jahal. Oh, berarti udah nantang perang nih, kita habisin sekalian. Berangkat keluar bersama dengan 1.200 atau 1.500-an pasukan. Nah, ketika sudah berangkat dengan 1.500 atau 1.200 itu saya lupa. Seingat saya 1.200 pasukan keluar itu. Abu Jahal keluar dengan 1.200 pasukan. Di tengah perjalanan Abu Sufyan kirim pesan lagi, udah, aku udah selamat, aku udah lolos dari kejarannya Muhammad, aku melewati rute perjalanan di tepi pantai, Muhammad nggak bisa ngejar aku dan rombongan dagangku, sudah kalian pulang, kata siapa? Kata Abu Sufyan. Maka ketika pesan ini datang kepada Abu Jahal dan pasukannya yang banyak itu, ayo sudah kita pulang gitu kan. Abu Jahal, oh jangan gitu kan, tanggung, kepalang tanggung, kita udah keluar gini kan, habisin aja itu rombongannya Muhammad yang 300 itu, pasukan kita banyak. Nah, maka di situ terjadi perbedaan pandangan di internal pasukan. Tujuan kita awal keluar ini untuk menyelamatkan harta dagang. Kalau harta dagangnya sudah selamat, ya sudah kita balik gitu loh anunya. Tapi Abu Jahal nggak mau. Memang Allah takdirkan hari itu dia mau mengantarkan nyawanya memang pada saat itu gitu loh. Maka Akhnas inilah tokoh yang kemudian membujuk Bani Zuhrah, Bani Zuhrah balik aja gitu kan. Akhirnya yang elemen dari kabilah Bani Zuhrah pulang atas bujukannya Akhnas ini, pulanglah. Ketika sudah pulang ini, berkurang kekuatannya Abu Jahal, maka 1.000 pasukan saja yang kemudian berhadapan dengan 300 pasukan Nabi itu di pertempuran Badar. Nah, sampai di sini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hikmah. Sekecil apapun perbuatan
yang baik ini boleh jadi perbuatan baik itu yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah anugerahkan hidayah di akhir masa hidupnya Akhnas ibn Syarib ini tadi anunya. Di peristiwa yang lain kita melihat sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Abbas, beliau kan menyediakan air untuk Nabi Muhammad berwudu, sehingga membuat Nabi Muhammad senang. Akhirnya Nabi Muhammad doakan Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nah, ini dari perbuatan baik yang mungkin dianggap remeh gitu kan, dianggap sepele oleh sebagian orang, tetapi ternyata itu yang mengundang ridho Allah, sehingga Nabi Muhammad mendoakan. Nah, ketika sudah didoakan kefaqihan, kefahaman terhadap agama ini, Abdullah bin Abbas menjadi ulama yang di usianya yang masih muda sudah memiliki pemahaman yang mendalam di dalam Al-Quran. Maka dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan kepada kita, Nabi Muhammad mengatakan kepada salah satu sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik itu barang sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin, meskipun perbuatan baik itu hanya dalam wujud Anda menampakkan wajah yang ceria di hadapan saudara Anda ketika Anda bertemu. Artinya apa? Cukup Anda senyum saja di depan saudara Anda ketika Anda itu bertemu dengan saudara Anda, itu perbuatan baik. Jangan dianggap remeh sehingga perbuatan baik yang kayak gini ini ditinggalkan. Ketemu sama saudara merangut gitu kan, dia tidak senyum, bahkan kemudian nggak salam lagi, waliyadzubillah. Sudah nanti disalami sama saudaranya nggak dijawab lagi salamnya gitu kan, karena karena sebab-sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang baik yang demikian jangan dianggap remeh, karena boleh jadi perbuatan baik yang sekecil apapun itu yang menjadikan Allah ridho terhadap hambanya. Rasulullah SAW senang terhadap hambanya, sehingga menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebaikan bagi hamba tersebut. Sudah Isya ya? Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini. Masih ada beberapa bentuk perlakuan yang menyakiti Nabi Muhammad SAW, terutama ini dari Abu Jahal, yang mana nanti akan menjadi sebab turunnya surah Al-Alaq di bagian akhir. Karena surah Al-Alaq yang awal kan turun sudah di Gua Hira. Nanti yang bagian di akhir ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan turunnya surah Al-Alaq itu kepada yang diantaranya menjadi sebab dicelanya Abu Jahal. Nah, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat apa yang kita pelajari dan menjadikan pemberat timbangan amal soleh kita di hari akhir nanti. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.